Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam itu begitu mencekam bagi Miska. Suara rintik hujan yang semakin deras membuat suasana semakin mencekam di rumah mewahnya. Cahaya lampu-lampu rumah yang megah itu tidak cukup menghangatkan hatinya yang sedang dipenuhi kecemasan. Dimas, putranya yang baru berusia 8 tahun, terbaring lemah dengan suhu tubuh yang semakin meningkat. Nafasnya tersengal dan wajahnya memerah akibat demam tinggi yang menyerangnya sejak sore tadi. Miska menggenggam erat tangan kecil putranya. Matanya berkaca-kaca melihat tubuh mungil itu menggigil dalam tidurnya yang gelisah. Dimas, ibu di sini, Nak. Kamu yang sabar ya. Bisiknya lirih sambil membelai rambut anaknya yang basah oleh keringat dingin. Namun anak itu hanya merintih perlahan tanpa membuka mata. Sejak sore Miska sudah mencoba menghubungi suaminya, Mas Ali, tetapi tidak ada jawaban. Sudah puluhan kali ia menekan nomor suaminya, namun hanya nada sambung yang terdengar, tanpa ada balasan. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah suaminya baik-baik saja? Mengapa dia belum pulang, mengapa tidak memberi kabar? Perasaan cemasnya bercampur menjadi satu antara kekhawatiran pada suami dan juga kegelisahan terhadap kondisi anaknya. Boja, bagaimana ini, Mbok? Demamnya makin tinggi, Mbok. Saya takut terjadi apa-apa pada Dimas. Suara Miska bergetar nyaris menangis. Mbok Ija, wanita parubaya yang telah lama bekerja untuk keluarga mereka, juga tampak panik. Dia sudah beberapa kali membantu mengompres tubuh Dimas dengan air hangat. Tetapi suhu tubuh anak itu tetap tidak berturun. Bu, sepertinya kita harus segera bawa Den Dimas ke rumah sakit. Takutnya ini demam berdarah atau penyakit serius lainnya, Bu. Padahal tadi sore nggak panas seperti ini loh. Tapi ini kok semakin malam semakin mengerikan, Bu. Ujarnya dengan nada cemas. Miska mengangguk setuju, tetapi masalah lain muncul. Karena mobil satu-satunya yang mereka miliki sedang digunakan oleh suaminya. Sementara di rumah itu tak ada kendaraan lain di rumahnya. Mereka juga tidak memiliki sopir pribadi. Memanggil taksi online di tengah hujan deras seperti ini juga pastilah tidak mudah. Mbok, coba tolong teleponkan taksi online aja, Mbok, kata Miska dengan harapan masih ada kendaraan yang masih bisa dipesan. Mbok Ija segera mengambil ponselnya dan mencoba memesan mobil. Namun berkali-kali dicoba, tidak ada pengemudi yang menerima pesanan itu. Hujan deras dan malam yang sudah larut membuat semua pengemudi enggan mengambil orderan ke daerah perumahan elit karena mereka yang cukup jauh dari pusat kota. Bu, nggak ada yang mau terima, Bu. Hujannya deras. Mungkin pada takut jalanan banjir. Lagian ini juga sudah malam, Bu. Ya Allah, terus gimana, Bu? Dimas, kamu sabar ya, Nak. Miska hampir menangis. Ia melihat Dimas yang semakin lemah. Anak itu kini mulai menggigil dan nafasnya sedikit memburu. Tidak, Mbok. Kita tidak boleh diam saja ya, Mbok. Kita harus lakukan sesuatu, ucap Miska semakin panik. Tanpa pikir panjang, Mbok Ija pun tiba-tiba berdiri. Ya sudah, Bu.
Saya ke rumah Pak RT dulu ya, Bu. Mungkin ada yang bisa bantu, katanya sambil berlari ke arah pintu. Tapi Mbok, hujan deras loh Mbok. Sudah, nggak apa-apa Bu. Demi dan Dimas, saya nggak keberatan, jawabnya dengan tegas. Sebelum Miska sempat berkata lagi, wanita tua itu pun sudah berlari keluar rumah. Hujan langsung mengguyur tubuhnya, membasahi pakaian dan rambutnya dalam hitungan detik saja. Ia menyeberangi halaman rumah yang luas dengan cepat, menerobos derasnya hujan tanpa peduli tubuhnya sudah basah kuyup. Sementara itu, Miska kembali ke kamar Dimas. Ia pun terus menggenggam tangan anaknya, hatinya terasa semakin berat. Nak, bertahan ya. Tolong bertahan. Ayah pasti segera pulang. Ibu janji kita akan ke rumah sakit secepatnya, katanya sambil menahan air mata. Hujan terus mengguyur deras di luar rumah. Kilatan petir sekali menerangi langit, disusul suara guntur yang menggelegar. Waktu terasa berjalan begitu lambat bagi Miska. Sementara Dimas yang masih terbaring lemah, sesekali mengerang dalam tidurnya. Sementara itu di luar rumah, Mbok Ija sudah sampai di rumah Pak RT. Ia pun mengetuk pintu dengan terburu-buru, hampir seperti memukul-mukulnya. Tok 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 tok. Pak RT, Pak RT, tolong buka pintunya Pak RT, teriaknya. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya pintu terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50-an muncul dari balik pintu dengan wajah terkejut ketika melihat Mbok Ija yang basah kuyup. Astagfirullahaladzim, Mbok Ija, ada apa ini Mbok? Pak RT, tolong Pak RT. Dan Dimas demam tinggi. Bu Miska butuh kendaraan buat bawa dia ke rumah sakit Pak RT, kata Mbok Ija dengan nafas terengah-engah. Lah suaminya kemana Mbok? Mas Ali sedang kerja, belum pulang. Pak RT pun langsung mengangguk. Ya sudah, sebentar ya Mbok. Saya coba telepon tetangga yang punya mobil, katanya buru-buru kembali ke dalam rumah untuk mengambil ponselnya. Di rumah Miska masih berusaha menenangkan putranya. Ia terus menggenggam tangannya berharap keajaiban terjadi. Namun suhu tubuh Dimas semakin panas dan anak itu pun tiba-tiba mengarang lebih keras. Bu, dingin Bu, dingin, suaranya lirih. Miska semakin panik. Ia pun meraba kening anaknya. Ya Allah, panas sekali. Ya Allah, sabar ya Dimas, kamu sabar. Waktu semakin berlalu dan di luar rumah, hujan pun masih belum mereda. Mbok Ija masih menunggu kabar dari Pak RT yang tengah mencoba menghubungi beberapa tetangga yang memiliki mobil. Namun hingga beberapa saat kemudian, belum ada yang bisa dihubungi. Sementara itu Miska pun kembali mencoba menelpon suaminya, tetapi masih saja tetap tidak ada jawaban. Ya Allah, Mas, kamu di mana sih Mas? Situasi semakin mendesak. Dimas pun mulai sulit bernafas dan Miska benar-benar ketakutan. Saat sedang merasa panik, tiba-tiba terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah, membuat Miska sontak berlari keluar dengan panik. Hujan yang masih turun dengan deras membasahi teras rumah yang luas dan halaman yang dipenuhi dengan tanaman hias yang tertata rapi. Tanpa memedulikan dinginnya malam atau bajunya yang mulai basah, ia membuka pintu dan langsung berteriak histeris saat melihat sosok suaminya keluar dari mobil. Mas Ali, cepat Mas, Dimas sakit. Kita harus segera ke rumah sakit Mas, serunya dengan nafas tersengal. Mas Ali, pria berusia 38 tahun itu, dengan setelan jas yang sudah sedikit berantakan, terlihat terkejut. Ekspresi lelah di wajahnya pun berubah menjadi kepanikan begitu mendengar ucapan istrinya. Dimas sakit? Sejak kapan? Ayo, kok kamu gak ngomong sih? Sejak sore Mas, suhunya terus naik Mas. Aku loh sudah coba telepon kamu berkali-kali. Kenapa kamu gak angkat? Suara Miska penuh dengan ketegangan dan amarah yang ia tahan.
Ali menelan ludah, tangannya gemetar saat berusaha memasukkan kunci ke dalam pintu mobil. Ia tak menyangka bahwa situasi di rumahnya sedang gawat seperti ini. Dalam hatinya, ia merasa bersalah, tapi bukan hanya karena tidak menjawab telepon istrinya. Ada alasan lain yang jauh lebih kelam yang ia sembunyikan. Tanpa banyak bicara lagi, ia pun segera naik ke mobil. Miska cepat-cepat membawa Dimas yang lemas ke dalam pelukan dan duduk di kursi belakang. Sementara Ali langsung menekan pedal gas dengan cepat. Mesin menderu, mobil itu melaju menerobos hujan deras yang masih mengguyur kota. Di tengah perjalanan, Miska masih memeluk Dimas dengan erat, mencoba menjaga suhu tubuh anaknya tetap stabil. Ia terus mengusap-usap dahi anaknya yang semakin panas. Sementara suara nafasnya terdengar semakin lemah. Ia benar-benar ketakutan. "Mas, kenapa sih kamu gak bisa dihubungi? Aku panik setengah mati loh di rumah." Suara Miska mulai meninggi. Emosinya tak lagi bisa dibendung. Ali menggigit bibirnya, tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. Aku sibuk sayang. Tadi ada urusan bisnis yang gak bisa kau tinggalin," jawabnya tanpa menoleh. "Bohong. Kalau kamu urusan bisnis, kamu pasti masih bisa angkat telepon kan? Emangnya apa sebegitu pentingnya urusan itu? Sampai-sampai lebih penting dari anak kita yang sedang sakit parah," bentak Miska. Ali diam. Hanya suara hujan yang terdengar mengguyur kaca mobil. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu bahwa Miska pasti akan mencurigai sesuatu. "Sumpah Miska, aku benar-benar sibuk tadi. Ada pertemuan penting sama relasi bisnis. Jadi aku gak bisa asal pergi," kata Ali lagi, mencoba terdengar meyakinkan. Miska menatap suaminya dengan tajam dari kursi belakang. Matanya yang sembab karena menangis tampak berkilat penuh amarah. "Urusan bisnis atau urusan orang lain, Mas? Aku gak bodoh ya. Pasti kamu menyembunyikan sesuatu kan?" Ali semakin tegang. Kakinya secara refleks menginjak pedal gas lebih dalam. "Miska, ini bukan waktu yang tepat ya buat bertengkar. Kamu diam saja deh. Fokus sama anak kita." "Justru karena Dimas, aku semakin kesal, Mas. Seharusnya kamu ada di rumah. Seharusnya kamu bisa dihubungi. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk sama anak kita, kamu gak akan pernah bisa dimaafkan. Ingat itu ya, Mas." Suara Miska dengan pecah. Ali tidak membalas. Di dalam kepalanya suara Miska seperti palu yang menghantam kesadarannya. Benar. Seharusnya ia pulang lebih cepat. Seharusnya ia tidak mengabaikan telepon. Pikirannya terus berkecamuk, tetapi ia berusaha tetap fokus ke jalan. Saat mobil melaju ke tikungan, mereka berpapasan dengan Pak RT yang tengah berlari ke arah rumah mereka. Pak RT melambaikan tangannya berusaha menghentikan mereka. Ali pun menurunkan kaca sedikit. "Pak RT, alhamdulillah, ini Bu Ija tadi datang ke rumah saya. Katanya Dimas sakit parah. Tapi ternyata kalian sudah jalan ya. Yaudah, cepat bawa ke rumah sakit," ucap Pak RT dengan nafas terengah-engah. "Iya Pak, terima kasih ya Pak." Mobil kembali melaju kencang. Hati Miska masih sesak. Tapi yang terpenting sekarang adalah membawa Dimas ke rumah sakit secepatnya. Sementara di rumah, Mbok Ija menunggu dengan gelisah. Wanita tua itu terus berdoa di dalam hati, berharap tuannya bisa segera sampai ke rumah sakit tanpa hambatan. Di dalam mobil, nafas Dimas terdengar semakin lemah. Miska menangis pelan sambil menggenggam tangan kecil anaknya. "Kamu bertahan ya nak, sebentar lagi kita sampai," bisiknya. Akhirnya setelah mengembus hujan dan jalanan yang licin, mereka sampai di rumah sakit. Ali dengan sigap turun dari mobil dan langsung membuka pintu belakang, membantu Miska menggendong Dimas. Mereka berlari masuk ke dalam gedung rumah sakit, diterpa hawa dingin dari pendinginan ruangan yang terasa menusuk dadanya. "Dok, tolong anak saya dok," teriak Ali. Seorang perawat pun segera membawa ranjang dorong dan membawa Dimas ke ruang gawat darurat. Miska mengikuti dengan cemas.
Sementara Ali masih berdiri di tempat. Nafasnya berat, semua kejadian ini berputar-putar di dalam kepalanya seperti pusaran badai. Beberapa menit kemudian, dokter pun keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius. Tadi, anak Anda mengalami demam yang sangat tinggi dan sempat mengalami kejang ringan. Seandainya saja, jika terlambat sedikit saja, ini bisa sangat berbahaya, Pak. Bu, syukurlah kalian datang tepat waktu, katanya. Miska menutup mulutnya dengan tangan. Perasaan lega pun bercampur ketakutan masih menyelimuti hatinya. Ali hanya diam, matanya menatap lantai. Setelah beberapa saat, Miska yang masih dalam kondisi emosi, dia pun langsung menatap Ali penuh kemarahan. Mas, sekarang jelaskan ke aku. Kamu dari mana saja, Mas? Sudah hampir 3 minggu loh. Kamu selalu ada aja di mana hari yang pulang terlambat. Kamu kemana, Mas? Jawab. Aku sudah bilang ya, aku sibuk. Kamu jangan bohong, Mas. Aku tahu. Kamu dari mana tadi? Ali kembali terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meskipun ruangan ini dingin. Miska tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Di dalam hatinya ia sudah lama merasa ada yang berubah dari sikap Ali. Dan kini nalurinya semakin kuat. Ia tahu bahwa Ali baru saja pulang dari rumah seorang yang selama ini diam-diam ia curigai, yaitu Vita, janda beranak satu yang bekerja sebagai asisten pribadinya di kantor. Ali akhirnya membuka mulut, tetapi kata-kata yang keluar tetap sebuah kebohongan. Miska, aku bersama teman bisnis. Kami ada pembahasan proyek penting, Miska. Aku gak bohong. Miska mendengus sinis. Ia sudah lelah dengan semua ini, tapi sekarang yang terpenting adalah Dimas. Ia tidak akan membiarkan emosi menghancurkan malam ini lebih jauh. Kini singkatnya, setelah beberapa malam dirawat intensif di rumah sakit, akhirnya kondisi Dimas mulai stabil. Miska yang hampir tidak tidur sama sekali, duduk di samping tempat tidur anaknya saat itu, memegang tangan kecil Dimas yang terasa jauh lebih hangat dibanding malam sebelumnya. Nafas anak itu lebih teratur, meskipun wajahnya masih sedikit pucat. Dokter masuk ke ruangan dan memberikan kabar bahwa jika kondisi Dimas terus membaik, ia bisa pulang dalam 1 atau 2 hari ke depan. Miska mengangguk lega walau rasa khawatir masih menyelimuti hatinya. Ia mengelus rambut anaknya dengan penuh kasih sayang, bersyukur karena mereka datang tepat waktu. Sementara di sisi lain, Mas Ali yang semalam ikut berjaga tampak tidak sabar. Pagi-pagi sekali sebelum dokter datang, ia sudah bangun dari kursi dan bersiap untuk kembali bekerja. Miska sebenarnya masih kesal dan curiga terhadap suaminya, tapi untuk saat ini, ia mencoba untuk tidak memperpanjang masalah. Mas, kamu gak bisa izin sehari lagi? Tanya Miska dengan nada pelan. Matanya masih menatap Dimas yang tertidur. Gak bisa. Ada banyak urusan yang harus aku bereskan, sayang. Lagian, Dimas juga sudah membaik kan? Miska mendesah ia ingin protes, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Yaudah, baiklah Mas, kamu hati-hati di jalan. Ali hanya mengangguk lalu dengan cepat keluar dari ruangan, tanpa banyak kata-kata lagi. Miska menatap kepergiannya dengan ekspresi yang kosong. Ada sesuatu dalam sikap suaminya yang terasa begitu dingin dan juga jauh. Sementara di kantor, Ali seperti berubah menjadi sosok yang berbeda. Begitu sampai ia langsung menuju ruangannya, di mana Vita sudah menunggu dengan setumpuk dokumen. Wanita itu tersenyum menggoda. Matanya berbinar penuh semangat begitu melihat Ali masuk. Pagi Mas Ali, sapanya dengan suara lembut. Dia tidak memanggil Pak. Memanggil Pak jika dia berhadapan dengan orang-orang yang lain.
Ali meletakkan tasnya di meja dan tersenyum tipis. Pagi Vita. Vita melangkah mendekat. Lalu dengan gerakan yang sudah biasa ia lakukan, ia pun merapikan dasi Ali dengan perlahan. Ali hanya diam membiarkan tangan lembut Vita menyentuh dadanya. Mereka saling berpandangan. Ada keintiman di dalam tatapan mereka saat itu. Kamu kelihatan lelah banget sih, Mas. Dari mana? Semalam aku di rumah sakit. Anakku sakit banget. Vita menaikkan alisnya sedikit. Oh, kenapa nggak bilang ke aku saja? Ali mengangkat bahu. Udah, nggak ada yang perlu dibahas. Vita tersenyum kecil lalu dengan manja. Ia pun melingkarkan tangannya ke lengan Ali. Kamu butuh hiburan, Mas. Jangan terlalu stres. Nanti malah gak bisa menikmati waktu bersama aku loh. Ali menatap Vita lalu perlahan tersenyum. Ya, kamu benar. Hingga hari itu pun di kantor, Ali dan Vita seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Mereka bekerja berdua di ruangan. Sesekali tertawa bersama. Saat jam makan siang tiba, Ali membawanya ke restoran mahal. Memesan makanan favorit Vita, mereka duduk di sudut ruangan. Berbicara dengan nada intim seolah mereka adalah sepasang kekasih resmi yang tidak memiliki beban apapun. Padahal di tempat lain, istri dan anak kandung Ali masih di rumah sakit. Miska duduk di samping tempat tidur Dimas. Sesekali menggantikan kompres di dahi anaknya. Berdoa agar putranya cepat sembuh dan bisa kembali seperti semula. Hingga sore harinya, alih-alih langsung pulang ke rumah atau menjenguk Dimas di rumah sakit, Ali justru mengarahkan mobilnya ke rumah Vita. Di rumah kecil itu, Vita sudah menunggu dengan pakaian santai. Begitu Ali masuk, Vita pun langsung tersenyum dengan lebar. Mas, kamu datang lebih awal, katanya sambil mendekat. Ali meletakkan tasnya di sofa dan duduk dengan santai. Iya nih, aku butuh sedikit waktu buat santai, jawabnya. Saat itulah, seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun berdiri, berlari ke arah Vita. Sayang, ini Om Ali datang. Ali menatap anak itu dan tersenyum, lalu mengelurkan tangannya untuk mengusap kepalanya. Halo nak. Salim. Bocah itu pun tersenyum senang. Ali kemudian mengambil mainan dari tasnya dan menyerahkannya pada anak itu. Ini Om bawakan sesuatu buat kamu. Wah, terima kasih ya Om. Vita tertawa kecil lalu menatap Ali dengan penuh kasih sayang. Lihat mas, dia seneng banget, katanya sambil menyentuh tangan Ali. Ali tersenyum bangga menikmati kebersamaan mereka tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia menghabiskan waktu di rumah Vita, bermain dengan anak wanita itu, seakan melupakan bahwa di rumah sakit, anak kandungnya sendiri masih berjuang melawan sakitnya. Sementara itu di sisi lain di rumah sakit, Dimas pun akhirnya sudah diperbolehkan pulang. Miska mengurus semua administrasi dengan Bu Ija yang datang membantu. Alhamdulillah nak, kamu sudah boleh pulang, ujar Bu Ija sambil kembali mengelus kepala Dimas yang duduk di kursi roda. Miska tersenyum tipis tetapi hatinya tetap terasa kosong. Ali bahkan tidak datang menjemput mereka. Mereka akhirnya pun sampai di rumah menjelang malam. Di sana, perempuan parubaya itu pun sudah menunggu dan langsung menyambut keponakannya dengan penuh perhatian. Membantu Miska menyiapkan tempat tidur untuk Dimas. Dia adalah bibi Miska. Saat semuanya sudah beres, Miska duduk di tepi ranjang anaknya, mengusap lembut pipi Dimas yang mulai kembali merona. Sekarang kamu istirahat dulu ya nak.
Ibu di sini. Ibu, ayah mana bu? Tanyanya dengan lirih. Miska terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ali belum pulang. Entah di mana suaminya berada saat ini. Miska menghela nafas menahan kesedihan yang mulai menggerogoti hatinya. Dan ia akan bersumpah. Dia akan mencari tahu kebenaran jika suaminya benar-benar sudah berani bermain api di belakangnya. Memang semenjak beberapa hari terakhir, sejak kepulangan Dimas dari rumah sakit, hubungan Miska dan Ali semakin merenggang. Walaupun mereka tinggal dalam satu rumah, ada jarak yang semakin nyata di antara mereka. Miska masih mencoba bersikap biasa tetapi jauh di dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Ali sendiri pun juga mulai lebih sering pulang larut, dengan berbagai alasan pekerjaan yang tak ada habisnya. Miska semakin curiga, namun ia menahan diri untuk tidak langsung menuduh tanpa bukti. Bagaimanapun juga ia masih berharap suaminya bisa berubah. Hingga suatu hari saat Dimas sudah mulai kembali bersekolah dan kesehatannya membaik, Miska merasa memiliki waktu luang. Ia ingin menyibukkan diri, mengalihkan pikirannya dari semua kecurigaan yang terus mengganggunya. Sebuah ide pun muncul di kepalanya. Sudah lama ia tidak berkunjung ke perusahaan peninggalan ayahnya, yang kini dikelola oleh Ali. Ia ingin memastikan semuanya berjalan baik, sekaligus akan memberi kejutan untuk suaminya, tanpa memberitahu siapapun. Miska akhirnya berangkat ke kantor pagi itu. Ia berpakaian rapi, mengenakan gaun elegan yang membuatnya terlihat anggun dan juga berwibawa. Saat tiba di lobi perusahaan, ia merasakan suasana yang berbeda. Para karyawan yang melihatnya segera menundukkan kepala. Menyapa dengan nada gugup, beberapa dari mereka berbisik-bisik, seakan menyembunyikan sesuatu. Nah, kenapa mereka seperti ini? Ia pun terus berjalan menuju lift, tidak menggubris tatapan aneh para pegawai. Begitu sampai di lantai tempat kantor suaminya berada, ia pun langsung melangkah dengan percaya diri ke arah ruangan Ali. Di depan pintu ruangan, Miska berhenti sejenak. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelpon suaminya. "Halo mas, kamu lagi apa?" Tanyanya dengan suara lembut, mencoba bersikap biasa. Suara Ali terdengar di seberang telepon. Terdengar sedikit tergesa-gesa. Ini sayang, lagi rapat. Ada apa?" Miska tersenyum sinis. "Oh, gitu ya." Ali tidak tahu detik itu juga, istrinya berdiri tepat di depan pintu kantornya. Tanpa menunggu lebih lama, Miska pun langsung membuka pintu ruangan itu dengan cepat. Pemandangan yang ada di dalam membuat dadanya bergerak hebat. Di dalam ruangan itu, Ali sedang duduk di sofa dengan Vita di pangkuannya. Mereka terlihat begitu akrab, begitu mesra, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Vita tertawa kecil sementara tangan Ali memeluk pinggangnya dengan erat. Mereka berdua terdiam saat menyadari kehadiran Miska. Mata Ali membelalak, wajahnya langsung pucat. Vita pun segera berdiri dengan panik, merapikan bajunya yang sedikit berantakan. Miska terpaku di tempatnya, dadanya naik turun, menahan gejolak emosi yang luar biasa. Tangannya mengepal, wajahnya memerah menahan amarah. Ali mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar sangat gugup. Sayang, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, sayang." Miska tertawa sinis. "Oh, bukan seperti yang kupikirkan. Jadi seperti inilah mas, rapat kamu ya. Jadi aku harus berpikir apa mas?" Vita hanya bisa menunduk, tidak berani menatap Miska. Miska mendekati wanita itu dengan langkah tegas. "Kamu, beraninya kamu bermain di belakangku ya. Aku menggajimu sebagai asisten, bukan sebagai perempuan simpanan suamiku." Vita gemetar, tidak bisa berkata apa-apa. Dengan penuh kemarahan, Miska pun menoleh ke arah Ali.
Kamu benar-benar tega, Mas. Aku yang selalu ada buat kamu. Aku yang mendukungmu selama ini. Aku yang percaya sama kamu. Dan sekarang, kamu hancurkan semua itu dengan cara yang sehina ini. Ali menunduk tidak bisa menjawab. Miska pun menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengendalikan dirinya. Dengar baik-baik ya Vita. Mulai detik ini, kamu bukan siapa-siapa lagi di perusahaan ini. Kamu dipecat. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sini. Vita membelalak tampak ingin memohon, tetapi Miska tidak memberi kesempatan. Keluar! Bentaknya dengan penuh kemarahan. Vita menelan ludah lalu buru-buru mengambil tasnya dan berjalan pergi dengan langkah tergesa-gesa. Para karyawan yang sejak tadi diam di luar ruangan pun langsung berpura-pura sibuk. Tetapi jelas mereka mendengar semuanya. Miska menoleh ke arah suaminya. Dan kamu, Mas, jangan harap aku bisa melupakan semua ini. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan keluar. Air matanya mulai menggenang tetapi ia menahannya. Ia tidak mau terlihat lemah. Sementara di rumah, Miska pun masuk ke kamar, mengunci pintu dan akhirnya menangis sepuasnya. Rasa sakit, kecewa dan kemarahan bercampur menjadi satu. Hingga malamnya Ali pulang dan mencoba berbicara dengan Miska. Tetapi wanita itu menolak membuka pintu. Sayang, aku bisa jelaskan, kata Ali dari balik pintu. Miska hanya diam, tidak berniat membuka hati lagi untuk mendengar kebohongan suaminya. Ia menatap cermin melihat wajahnya yang masih berurai air mata. Di dalam hatinya tumbuh rasa sakit yang bercampur dengan dendam. Ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Namun saat itu, Miska tidak langsung mengambil keputusan untuk mengusir suaminya atau mengajukan perceraian. Ia tahu bahwa jika ia bertindak gegabah, suaminya masih bisa membalikkan keadaan dan menciptakan cerita yang menguntungkan dirinya sendiri. Tidak, Miska tidak akan melakukan itu. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini begitu saja berlalu tanpa balasan yang setimpal. Di dalam dirinya, kemarahan dan rasa sakit telah berubah menjadi api dendam yang menyala-nyala. Ia tidak ingin hanya sekedar meninggalkan suaminya. Ia ingin Mas Ali merasakan penderitaan yang lebih kejam dari apa yang ia rasakan. Dan bukan hanya Ali, tetapi juga Vita. Malam itu pun Miska duduk di depan meja riasnya, menatap wajahnya sendiri di cermin. Matanya masih merah karena menangis, tetapi ada tekad yang kuat di sana. Ia tidak akan menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangis dan menerima nasib. Tidak, ia akan bertindak. Ia mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Langkah pertama adalah membalas suaminya. Miska tahu betul bahwa Ali adalah pria yang sangat bergantung pada dirinya. Tanpa dirinya, tanpa warisan dari keluarganya, Ali bukanlah siapa-siapa. Selama ini Ali hidup dalam kemewahan karena Miska yang memberikannya kesempatan untuk mengelola perusahaan ayahnya. Tapi sekarang, semua itu akan ia rebut kembali. Namun bukan hanya dengan mengambil semua yang Ali miliki. Itu terlalu mudah dan juga terlalu cepat. Ia ingin Ali merasakan penderitaan yang lebih mendalam. Sesuatu yang membuatnya benar-benar menderita. Miska pun mulai melakukan riset. Ia membaca berbagai artikel, mencari informasi tentang racun yang bekerja perlahan, yang tidak langsung membunuh tetapi membuat seorang tersiksa secara perlahan. Ia ingin melihat Ali melemah, menderita tanpa bisa mengetahui penyebabnya. Dan di saat nanti Ali sudah tak berdaya bisa apa-apa lagi, barulah Miska akan menceraikannya. Singkatnya beberapa hari kemudian, Miska juga menghubungi seorang kenalannya yang memiliki akses ke zat tertentu yang tidak bisa dibeli secara bebas. Dengan harga yang cukup mahal, ia berhasil mendapatkan sejenis racun yang jika dikonsumsi dalam jumlah kecil saja secara berkala akan membuat seorang tampak sakit secara alami, lemah, mudah lelah, kehilangan nafsu makan, tetapi dia tidak akan langsung membunuh. Setelah mendapatkannya, Miska pun mulai merancang cara
untuk memberikannya kepada Ali. Di meja makan ia mulai bersikap lebih lembut terhadap suaminya. Ia ingin Ali berpikir bahwa amarahnya telah mereda, bahwa ia sudah mulai menerima semua yang terjadi. Ali yang awalnya masih merasa canggung, dia pun mulai percaya bahwa Miska benar-benar ingin memperbaiki keadaan. Malam itu pun Miska memasakkan makanan kesukaan Ali. Dengan telaten ia bersikap pura-pura baik-baik saja. Berpura-pura dia sudah melupakan kejadian-kejadian sebelumnya. Ia menyiapkan hidangan yang terlihat lezat. Dalam sup yang ia sajikan, ia mencampurkan dosis kecil racun tersebut yang cukup untuk membuat Ali merasa lemas dalam beberapa hari ke depan. "Mas, ayo makan. Aku masak khusus buat kamu," kata Miska dengan senyum lembut. Ali menatapnya dengan sedikit ragu, tetapi kemudian tersenyum. Ia cukup senang karena saat itu dia pikir istrinya sudah memaafkannya. "Terima kasih ya sayang. Aku senang kita bisa seperti ini lagi. Terlepas dari kemarin-kemarin, aku minta maaf ya sayang sekali lagi." Miska hanya tersenyum dan memperhatikan bagaimana suaminya menikmati setiap suapan makanannya. Di dalam hatinya ia merasa puas. Ini baru awal. Sementara itu untuk Vita, Miska juga merancang sesuatu yang lebih kejam. Ia tahu di mana Vita tinggal. Ia tahu bahwa wanita itu tinggal sendiri bersama anaknya di sebuah rumah yang cukup jauh dari pusat kota. Miska juga tahu bahwa Vita adalah tipe wanita yang selalu merasa aman, tidak terlalu peduli dengan keamanan rumahnya. Miska saat itu menghubungi seorang pria gagah yang memiliki reputasi sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang kotor. Mereka bertemu di sebuah kafe terpencil. Pria itu duduk di hadapan Miska dengan santai, menatapnya dengan tatapan tajam. "Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk Anda nih bos?" tanyanya. Miska tidak langsung menjawab. Ia menatap pria itu sejenak, memastikan bahwa orang ini benar-benar bisa dipercaya. "Kerjaan kalian cukup mudah. Ini hanya senang-senang. Ada seorang wanita, dia telah menghancurkan keluargaku. Aku ingin dia merasakan hal yang sama." "Maksud Anda apa ya bos?" "Aku ingin rumahnya dirampok. Aku ingin dia merasa ketakutan yang luar biasa. Dan lebih dari itu, aku ingin dia merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Kamu harus lakukan agar dia bisa hamil. Kau paham kan?" Pria itu mengangguk perlahan. "Itu hal mudah bos. Aku mengerti. Tapi ingat, ini bukan hal yang murah." "Kamu gak usah khawatir. Uang bukan masalah. Aku hanya ingin hasilnya sesuai dengan harapanku." Pria itu pun membuka amplopnya, melihat isinya lalu tersenyum tipis. "Baiklah, beri aku beberapa hari ya bos." Miska mengangguk dan bangkit dari tempat duduknya. Ia tahu bahwa setelah ini Vita tidak akan pernah lagi bisa menikmati hidup dengan tenang. Hari demi hari berlalu, Ali pun mulai merasakan efek dari racun yang diberikan Miska. Ia sering merasa lelah, tubuhnya lemas, dan nafsu makannya mulai menurun. "Aduh, aku gak tahu kenapa ya, kok belakangan ini aku gampang capek ya." Sementara di sisi lain, saat itu pun, di malam hari itu rumah yang dimiliki oleh Vita sudah mulai dilakukan aksinya. Vita yang sedang tertidur pulas terbangun dengan suara kaca pecah. Ia belum sempat bereaksi saat tiba-tiba ada seorang pria bertopeng masuk ke kamarnya. Vita menjerit tetapi pria itu lebih cepat. Dengan kasar ia membekap Vita dan mendorongnya ke tempat tidur. "Diam, jangan berteriak kalau kau ingin tetap hidup," bisik pria itu dengan suara dingin. Vita gemetar ketakutan. Air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba melawan tetapi pria itu jauh lebih kuat darinya.
Malam itu pun menjadi malam terburuk dalam hidup Vita. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir dalam kehinaan seperti ini. Saat itu juga di malam itu, para pria itu langsung menyetubuhi Vita dengan kejam, hingga membuat Vita lemas tak berdaya. Sementara anaknya yang saat itu masih kecil, dia tertidur tanpa mengetahui, tanpa melihat bahwa ibunya sedang dilakukan dengan kejam. Sementara itu di rumah, Miska duduk dengan tenang di kamarnya. Ia menatap keluar jendela menikmati keheningan malam. Ia tahu bahwa hari ini adalah awal dari penderitaan mereka. Dan ia belum selesai. Ia masih punya banyak cara untuk memastikan bahwa suaminya dan Vita benar-benar hancur akibat telah bermain dengan dirinya. Keesokan harinya setelah dia mulai melakukan rencana aksinya, yaitu meracun suaminya, keadaan di rumah Miska semakin sunyi. Ali terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang semakin lemah. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Hanya saja, setiap hari tubuhnya terasa semakin tidak berdaya. Nafsu makannya menghilang, kepalanya sering pusing, dan tubuhnya terasa tidak seperti memiliki tenaga. Ia mencoba memanggil Miska yang saat itu sedang duduk di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh. Miska, Miska. Suara Ali terdengar lemah dari dalam kamar. Miska mendengar panggilan itu, tetapi ia hanya tersenyum tipis. Ia tidak berniat menjawab. Baginya, suaminya si Ali pantas merasakan penderitaan ini. Ali pun yang sudah tidak karuan lagi, ia mencoba bangkit dengan susah payah. Tetapi tubuhnya terlalu lemah, ia pun lalu terjatuh kembali ke tempat tidur. Nafasnya terengah-engah, rasa pusing menyerangnya, membuat kepalanya terasa berputar saat itu. "Bu Ija, Bu," panggilnya dengan diri, berharap pembantu mereka bisa membantunya. Di dapur, Mbak Ija yang mendengar suara Ali pun hanya bisa menatap ke arah Miska dengan ragu. Miska yang menyadari hal itu menoleh ke arah wanita tua itu. "Mbak, kalau dia minta sesuatu, jangan layani. Biar dia terima akibat dari perbuatannya, Mbak." Mbak Ija pun menelan ludah. Seumur hidupnya bekerja dengan keluarga Miska, ia belum pernah melihat majikannya sekejam ini. Namun ia juga tahu betapa hancurnya hati Miska setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Boija pun akhirnya menghela nafas dan memilih untuk tidak menghiraukan panggilan Ali. Sementara itu, Ali semakin frustasi. Ia mencoba meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur, tetapi tangannya gemetar hebat. Ia pun akhirnya berhasil menggenggamnya dan mencoba menelpon seseorang. Namun sebelum ia sempat menekan nomor siapapun, ponselnya ternyata kehabisan baterai. Ali menutup matanya, mencoba menahan rasa sakit di dadanya. Ia benar-benar merasa sendirian. Sementara di sisi lain kota, di sebuah perumahan kecil yang sederhana, seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun berlari dengan panik keluar rumah. Ia adalah anak dari Vita. Ia menangis, wajahnya penuh ketakutan. Tolong, tolong, tolong. Serunya dengan suara melengking, menarik perhatian para tetangga. Beberapa orang yang sedang beraktivitas di luar rumah pun segera menghampiri anak kecil itu. "Ada apa, Nak? Ada apa?" tanya seorang ibu parubaya dengan cemas. Anak itu pun masih menangis sesenggukan, sulit berbicara. Ibu sakit. Ibu gak bisa bangun. Tolong," katanya terbata-bata. Mendengar itu pun beberapa orang langsung bergerak menuju rumahnya. Mereka masuk ke dalam dan terkejut ketika melihat Vita terbaring lemah di lantai kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tubuhnya tampak lelah dan lemas tak berdaya saat itu. Pakaian pun yang dikenakannya sudah kusut dan juga berserakan. Ada beberapa luka lebam di leher serta pergelangan tangannya saat itu. "Ya Allah, Fit, apa yang terjadi?"
Tanya salah satu tetangganya dengan wajah yang ngeri. Vita pun mencoba membuka mata, tetapi ia tidak memiliki tenaga untuk menjawab. Semalam adalah malam terburuk di dalam hidupnya. Setelah dirampok, ia juga dipaksa melayani 3 pria yang tak dikenal secara bergantian. Ia mencoba melawan tetapi mereka terlalu kuat. Ketika mereka akhirnya pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan berantakan, ia pun hanya bisa menangis terseduh-seduh di sudut kamar, merasa jijik dan juga hancur. Tetangganya yang saat itu melihatnya, mereka pun segera membantunya bangun dan membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, berita tentang kejadian ini pun mulai menyebar di sekitar lingkungan. Para tetangga bergunjing berbisik-bisik di antara mereka. Bu, aku tidak menyangka loh, Vita mengalami hal seperti ini. Iya bu, benar. Katanya semalam rumahnya dirampok. Tapi kenapa dia terlihat begitu lemah dan ketakutan ya? Mereka tidak tahu kebenaran yang terjadi pada Vita, tetapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah pada dirinya. Sementara saat itu, setelah Vita dibawa ke rumah sakit, di sana dokter memeriksa kondisi Vita. Tubuhnya ternyata mengalami banyak luka ringan dan juga lebam. Tetapi yang lebih parah adalah kondisi mentalnya. Ia tampak trauma, matanya kosong dan juga tidak berbicara sepatah kata pun. Salah satu perawat mendekati Vita dengan lembut saat itu. Bu, kami harus melaporkan kejadian ini ke polisi. Apakah Anda bersedia? Vita hanya menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia tahu bahwa melapor tidak akan mengubah apapun. Apa yang terjadi padanya sudah terlanjur terjadi. Ia hanya ingin melupakan semua ini. Tetapi ia juga tidak tahu bahwa melupakan ternyata tidaklah mudah. Sementara itu di rumah Miska, kehidupan terus berjalan seperti biasanya. Miska masih merawat anaknya Dimas yang kini sudah mulai ceria kembali. Namun di balik semua itu, ia juga terus mengawasi suaminya. Ali semakin lemah setiap hari, ia juga mulai kehilangan berat badan. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya seperti kehilangan energi. Dia sangat kurus. Hingga suatu sore, ketika Ali berusaha bangun untuk ke kamar mandi, ia tiba-tiba jatuh tersungkur di lantai kamar. Suara jatuhnya cukup keras tetapi tidak ada satupun orang yang datang menolongnya. Ia berusaha merangkak. Tubuhnya gemetar, nafasnya terengah-engah. Miska, tolong. Suaranya hampir tidak terdengar. Miska yang saat itu berada di kamar sebelah pun mendengar suara itu. Namun ia tentu saja hanya diam, membiarkan suaminya merasakan penderitaan yang ia rancang dengan begitu sempurna. Sambil menatap keluar jendela, ia tersenyum puas. Dendamnya belum selesai, tetapi ini barulah permulaan. 2 hari sudah berlalu sejak Miska benar-benar mengabaikan suaminya yang semakin lemah di dalam kamar. Tubuh Ali yang semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Dan kini bahkan untuk bangkit dari tempat tidur saja, ia harus berjuang dengan keras. Ali masih belum menyadari sepenuhnya bahwa perlahan-lahan ia sedang diracun lagi oleh istrinya sendiri. Ia mengira sakitnya ini hanyalah akibat stres dan tekanan batin karena semua yang telah terjadi. Namun ia tidak menyangka bahwa Miska begitu tega membiarkannya terpuruk tanpa sedikit pun belas kasihan. Di saat Ali sedang berjuang melawan penyakitnya, sebuah kabar buruk datang menghantamnya. Pagi hari itu seorang pengacara datang ke rumah mereka, membawa dokumen resmi yang telah disiapkan oleh Miska. Ini adalah surat perceraian yang telah resmi diajukan oleh Bu Miska. Semua dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan kesepakatan. Seluruh harta benda, aset dan kekayaan yang selama ini dimiliki oleh Pak Ali secara hukum akan jatuh ke tangan Bu Miska sebagai nafkah untuk anaknya, kata pengacara itu dengan nada tegas. Ali yang duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat hanya bisa menatap kosong ke arah berkas-berkas itu. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi dahinya.
Tidak mungkin, tidak mungkin, gumamnya dengan lemah. Miska yang berdiri di dekat pengacara itu pun lalu menatapnya dengan wajah datar. Tak ada lagi rasa kasihan di matanya. Kenapa kaget kamu, Mas? Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup enak setelah semua pengkhianatan yang telah kau lakukan? Hah? Itulah akibatnya buat kamu, Mas. Miska benar-benar sudah kehilangan urat baiknya. Sepenuhnya sudah terlihat buruk dan benci kepada suaminya. Aku tidak hanya ingin berpisah darimu ya. Aku ingin kau kehilangan segalanya ya, Mas. Dan lihat sekarang, kau tidak punya apa-apa lagi. Ali menggelengkan kepalanya, berusaha mencerna kenyataan pahit ini. Ia ingin marah tetapi tubuhnya terlalu lemah. Miska pun melanjutkan saat itu. Rumah ini, mobil, dan juga semua tabungan yang ada di rekening bersama kita, sekarang semuanya milikku. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup kekurangan hanya karena ayahnya seorang pengkhianat. Aku ingin dia melupakan ayahnya. Ali menatap Miska dengan wajah penuh keputusan. Tapi Miska, aku menyesal. Maafkan aku Miska, tolong aku mohon maafkan aku, katanya dengan suara parau. Miska hanya tertawa kecil. Menyesal? Menyesal kau bilang? Penyesalanmu tidak ada artinya sekarang, wahai Mas. Hari itu juga dengan bantuan pengacaranya, Miska menyelesaikan proses perceraian dengan cepat. Ali yang masih shock dan juga lemah tidak bisa berbuat banyak. Semua harta dan juga kekayaan yang dulu ia nikmati kini lenyap dalam sekejap saja. Setelah proses perceraian selesai, Miska tidak membiarkan Ali tinggal di rumah itu lebih lama. Ia pun memerintahkan beberapa orang untuk mengeluarkan semua barang-barang pribadi milik Ali dan juga mengantarkannya keluar dari rumah itu. Namun masalah Ali tidak berhenti sampai di situ. Saat ia mencoba pulang ke rumah keluarganya untuk mencari tempat bernaung, ia juga justru mendapatkan kenyataan yang lebih pahit. Kedua orang tuanya yang dulu selalu ia banggakan kini menolak untuk menerimanya kembali. Kamu mau apa, Ali? Kami sudah tidak punya anak seperti kamu, kata ayahnya dengan dingin. Ali yang masih berdiri di depan pintu rumah orang tuanya pun terkejut mendengar kata-kata itu. Tapi ayah, ibu, ini aku Ali, katanya dengan suara lemah. Ibunya hanya menatap dengan kecewa. Dulu kau sangat sukses, kau bahkan tidak pernah menengok kami, nak. Kau sombong, merasa tidak butuh keluarga. Sekarang setelah kau jatuh, kau baru ingat kami. Dulu, dengan mudahnya, kau juga mencaci kami, membuat malu kami. Itu akibatnya untuk anak durhaka seperti kamu. Ali tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia sadar bahwa semua perkataan orang tuanya benar. Dulu saat ia masih berada di puncak kejayaan, ia jarang pulang. Ia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri, terlalu menikmati dunia barunya bersama Vita, dan juga terlalu sombong untuk mengingat keluarga yang pernah membesarkannya. Dan kini saat ia sadar tidak memiliki apa-apa lagi, orang tuanya pun sudah tidak mau menerimanya kembali. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga ini, Ali. Pergi, kata ayahnya sebelum menutup pintu rumah mereka dengan keras. Ali terdiam di depan rumah itu selama beberapa saat. Angin dingin menerpa tubuhnya yang lemah. Tidak ada tempat lagi untuk bercerita. Tidak ada lagi tempat untuknya. Akhirnya dengan sisa uang yang ada di dompetnya, Ali pun terpaksa mencari tempat tinggal di sebuah kosan kecil di pinggiran kota. Dari seorang pria kaya raya yang tinggal di rumah mewah, kini ia terdampar di kamar kos yang sempit dan juga pengap. Sementara di tempat lain nasib Vita pun semakin tidak karuan. Setelah kejadian mengerikan yang menimpanya beberapa hari lalu, Vita kini berada dalam kondisi trauma yang mendalam.
Ia tidak lagi berani keluar rumah. Ia bahkan takut untuk sekedar berbicara dengan orang lain. Setiap malam, ia sering terbangun dengan tubuh gemetar, mengingat kembali apa yang terjadi pada dirinya. Para tetangga yang dulu sering berbicara dengannya pun kini mulai menjauh. Mereka tidak ingin terlibat dengan masalah Vita yang semakin hari semakin memburuk. Mereka hanya peduli dengan anaknya yang masih kecil, membantunya. Hingga kini rumahnya yang dulu rapi dan tertata, semuanya sudah berantakan. Tak ada lagi senyum manis di wajahnya. Tak ada lagi pesona yang dulu menarik perhatian banyak pria. Ia bahkan tidak lagi bisa menatap wajah anaknya sendiri. Setiap kali melihat anaknya, ia merasa bersalah. Ia telah merusak segalanya akibat sudah bermain api dengan orang lain. Kini Ali dan Vita, dua orang yang dulu merasa dunia ada di genggaman mereka, kini jatuh dalam jurang kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu di rumahnya Miska hidup tenang bersama anaknya. Ia tidak lagi memikirkan Ali atau Vita. Baginya ini adalah pembalasan yang setimpal. Dan kini, ia siap untuk menjalani hidup baru tanpa bayang-bayang pengkhianatan. 1 bulan setelah perceraian, kehidupan Ali benar-benar berubah drastis. Ia yang dulu perlu berhidup bergelimang harta, memiliki keluarga bahagia, istri setia dan anak yang mencintainya, kini hanyalah seorang pria yang terlunta-lunta tanpa arah. Sejak dikeluarkan dari rumah Miska dan ditolak oleh keluarganya sendiri, Ali tinggal di sebuah kamar kos kecil yang kumuh. Kamarnya pengap, cat dindingnya sudah mengelupas dan kasurnya bahkan lebih mirip dengan tumpukan kain bekas daripada tempat tidur yang layak. Hari-harinya diisi dengan kesepian dan juga penyesalan. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh kesalahan yang telah ia perbuat. Bukannya ia bertobat, namun tetap saja, namanya orang yang sudah terlanjur berdosa, dia malah menyesalinya tanpa melakukan aksi untuk tobat. Ia mengingat bagaimana dulu ia memiliki segalanya, tetapi karena keserakahan dan juga pengkhianatannya, kini ia kehilangan semuanya. Pekerjaan pun tidak lagi berpihak kepadanya. Setelah berita perselingkuhannya terbongkar, reputasi Ali hancur total. Perusahaan yang dulu ia pimpin tidak lagi mau menerimanya kembali. Semua koneksi bisnisnya perlahan-lahan menghilang. Tak lagi ada teman, tak ada lagi orang yang peduli kepadanya. Bahkan ketika ia mau menghubungi Vita, ia sudah tahu bahwa Vita sekarang sudah gila, stres. Mungkin akibat dari perbuatan mereka, jadi dia akan menghilang dan menjauh dari Vita. Bahkan kini hari demi hari ia lalui dengan hanya mengandalkan uang simpanannya yang semakin menipis. Ia sering duduk di warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke arah lalu lintas yang sibuk. Dalam benaknya hanya ada satu pertanyaan. Kenapa hidupku jadi begini? Namun jawabannya selalu kembali ke dirinya sendiri. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Hingga suatu malam saat Ali duduk di kamarnya yang gelap dengan sebotol minuman di tangannya, tubuhnya semakin kurus. Matanya cekung, wajahnya penuh dengan ekspresi putus asa. Ia melihat pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Lihatlah dirimu sekarang, Ali. Lihatlah, gumamnya. Ia merasa seperti orang asing bagi dirinya sendiri. Tak ada lagi sosok pria berwibawa dengan jas mahal dan juga mobil mewah. Yang tersisa hanyalah bayangan dari seorang yang pernah memiliki segalanya dan kemudian kehilangan semuanya. Dalam pikirannya, satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini adalah mengakhiri hidupnya. Dengan dipenuhi oleh pikiran buruk dan gangguan dari setan yang menguasai seluruh badannya, pada suatu malam yang dingin, Ali berjalan dengan langkah gontai menuju jembatan rel kereta api yang sepi. Malam itu suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus dengan pelan. Ia berdiri di tepi jalan, menatap rel yang terbentang di bawahnya.
kalau aku tidak ada lagi, mungkin semuanya akan lebih baik. Bisiknya kepada dirinya sendiri. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Lampu kereta terlihat semakin mendekat. Sinarnya menusuk gelapnya malam. Ali menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam lalu melangkahkan kakinya ke rel. Beberapa detik kemudian, suara benturan keras pun menggema di malam yang sunyi. Hingga di saat itu, keesokan harinya, berita mengenai seorang pria yang mengakhiri hidupnya di rel pun tersebar dengan luas. Polisi sudah menemukan identitasnya, dan tak butuh waktu lama bagi kabar tersebut sampai ke telinga Miska. Saat mendengar berita itu, Miska hanya terdiam. Tak ada air mata, tak ada ekspresi kesedihan di wajahnya. Hanya satu kata yang keluar dari bibirnya. Akhir yang pantas. Hingga setelah itu pun, jenazah dari Ali langsung dibawa ke rumah duka, di mana dibawa ke keluarganya. Mereka langsung menguburkan jenazah itu. Sementara di sana, semuanya hening. Ibunya sudah menduga anaknya yang seperti itu, namun tetap ada kesedihan di dalam hatinya. Namun, keluarga mereka pun segera melupakan ini semua dan melanjutkan hidup seperti biasa. Sementara itu di tempat lain, Vita juga mengalami penderitaan yang semakin parah. Sejak kejadian tragis yang menimpanya, mental Vita semakin terguncang. Ia tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan juga ilusi. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya kusut dan matanya kosong, seperti orang yang telah kehilangan jiwanya. Ia kini sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, lalu menangis secara tiba-tiba. Orang-orang di sekitarnya pun mulai menjauh, takut jika penyakit gilanya bisa menular kepada mereka. Bahkan anak-anak kecil di sekitar rumahnya pun sering mengejeknya. Janda gila, janda gila. Mereka berteriak sambil berlari menjauh darinya. Vita tidak peduli lagi. Ia terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia pun sering duduk di pinggir jalan dengan pakaian compang-camping, memeluk lututnya sendiri, dan menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Ali, kau di mana Ali? Kita pergi ke Bali ya. Kita makan di restoran mewah. Hehehe, katanya dengan suara pelan, seolah berbicara dengan seorang yang sudah tidak ada di sana. Tetangganya mulai merasa kasihan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu bahwa Vita kini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Anaknya yang masih kecil pun akhirnya harus dititipkan kepada Bu RT, seorang wanita tua yang peduli pada nasib bocah malang itu. Kasihan anak ini, tak seharusnya dia menjadi korban kesalahan ibunya, ujar Bu RT sambil membelai kepala bocah itu dengan lembut. Anak Vita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ibunya sekarang berbeda. Ibunya tidak lagi mengajaknya bermain, tidak lagi memasakkan makanan favoritnya, dan bahkan sudah tidak lagi mengenalinya. Hidup Vita kini benar-benar hancur. Semua orang menjauhinya, tidak ada lagi yang peduli kepadanya, dan ia tidak lagi memiliki siapa-siapa. Hanya ada kehampaan, kesedihan dan kegilaan yang semakin menelannya. Sementara itu di rumahnya, Miska mulai membangun kembali hidupnya. Ia fokus pada anaknya, memastikan bahwa Dimas tumbuh dengan penuh cinta dan juga kasih sayang. Ia sudah tidak lagi memikirkan Ali atau Vita. Baginya semua yang terjadi adalah pelajaran bahwa kesetiaan tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak tahu cara menghargainya. Kini Miska pun siap untuk melangkah ke depan, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan menjalani hidup yang lebih baik bersama dengan anaknya. Vita kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia yang dulu dikenal sebagai wanita cantik dan juga berkelas, kini hanyalah sosok yang terlantar, berkeliaran di jalanan tanpa arah. Tubuhnya kotor, pakaiannya robek, rambutnya berantakan seperti tak pernah disisir selama berminggu-minggu.
Tatapannya kosong, bibirnya sering bergerak sendiri, menggumamkan kata-kata yang tak jelas maknanya. Siang dan malam ia berjalan tanpa tujuan. Terkadang tertawa sendiri, terkadang menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Orang-orang yang mengenalnya dulu kini hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka enggan mendekatinya, takut kalau penyakit gilanya bisa membawa sial. Namun di balik nasib buruk Vita, ada orang-orang yang masih melihatnya sebagai peluang. Malam itu saat hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan yang sepi, Vita sedang duduk di sudut sebuah gang kecil. Menggigil kedinginan, tangannya memeluk lutut, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba saat itu, ada suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria bertubuh kekar berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Lihatlah, siapa yang kita temukan?" ujar pria itu dengan suara berat. Dari balik bayangan, 3 pria lain muncul, tertawa kecil sambil saling pandang. Mereka adalah gerombolan pria yang dulu pernah dibayar untuk menghancurkan Vita. Salah satu dari mereka pun jongkok di depan Vita, menatap wajahnya yang lusuh dan juga tak berdaya. "Kasihan sekali kau sekarang, cantik. Dulu kau begitu sombong, merasa bisa memiliki segalanya. Sekarang bahkan kau lebih buruk dari binatang jalanan. Kasihan nasibmu, wahai janda cantik dulu." Vita hanya menatapnya dengan mata kosong. Tak ada reaksi. Ia bahkan mungkin tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Bagaimana kalau kita buat dia lebih menderita lagi, bos?" Salah satu dari mereka tertawa memukul pundak temannya. Yang lain pun mengangguk setuju. "Iya, dia sudah tidak waras. Tak ada yang akan mencarinya kalau kita bawa." Tanpa banyak bicara, mereka menarik tangan Vita, menyeretnya ke dalam mobil van tua yang diparkir tak jauh dari sana. Vita tak melawan. Ia terlalu lelah, terlalu kehilangan kesadaran untuk menyadari bahaya yang mengintainya. Malam itu pun tak ada yang tahu kemana Vita dibawa. Tak ada yang mencari keberadaannya. Ia telah menjadi sosok yang dilupakan dunia. Seseorang yang bahkan jika menghilang, tidak pernah ada yang peduli kepadanya. Keesokan harinya tiba-tibalah, di sebuah lahan kosong di pinggiran kota saat itu, seseorang menemukan sosok tubuh tergeletak kaku. Tubuh itu adalah Vita. Ia ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Pakaian yang semakin compang-camping, tubuhnya penuh lebam, wajahnya tak lagi memiliki ekspresi, dan yang paling mengerikan, ada luka jahitan panjang di bagian perutnya. Ternyata para preman itu, ketika lelaki itu menggilir Vita dengan paksa untuk memuaskan birahinya. Dan setelah ia sudah melakukan hal keji itu, ia lalu mengambil organ dalam dari tubuh Vita yang nantinya akan dijualnya. Hingga saat itulah, jahitan-jahitan itu ternyata bukanlah jahitan medis yang rapi. Jahitan itu dibuat dengan senar biasa, kasar dan juga sembarangan, seolah dilakukan oleh orang yang tak memiliki keahlian di bidang medis. Setelah berita itu viral, polisi yang datang ke lokasi pun segera mengamankan tempat kejadian, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal yang pasti, Vita telah mengalami sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekedar kematian. Kabar tentang kematian Vita akhirnya menyebar. Orang-orang yang dulu mengenalnya hanya bisa menghela nafas, merasa ngeri dengan nasib tragis yang menimpanya. Semua mengaitkan sejak kejadiannya berselingkuh dengan seorang lelaki. Kini hidup di Vita benar-benar berubah 360 derajat. Namun bagi sebagian orang lagi, ada juga yang mengatakan kematian Vita hanyalah akhir dari karma yang seharusnya ia terima. Sementara itu di tempat lain, Miska duduk di ruang tamunya menikmati secangkir teh hangat. Ketika kabar tentang Vita sampai ke telinganya, ia hanya tersenyum tipis. Tak ada kesedihan, tak ada rasa kasihan.
Baginya ini adalah air yang pantas bagi seseorang yang telah menghancurkan rumah tangganya. Dia juga dulu sudah membuat anaknya menderita. Dan kini dendam itu benar-benar balasannya menghadapi kepada orang yang sudah melakukannya. Ia menutup matanya sejenak, menghela nafas panjang. Kini semuanya sudah berakhir. Tak ada lagi Ali, tak ada lagi Vita. Dan ia bisa menjalani hidupnya dengan damai, tanpa bayang-bayang masa lalu yang telah mengantuinya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini, kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita yang menarik dan terbaru lainnya dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.